Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Harsisman Erlangga. Baiklah, pada video kali ini kita akan meneruskan tutorial serupa kita. Setelah sebelumnya kita sudah belajar di part 1 itu ada geolegal database. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengolahan data di Surupaknya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka software Surupaknya. Jadi sebelumnya kita cek dulu ya teman-teman, ini softwarenya running atau tidak. Itu caranya seperti ini. Kita coba buat garis ya. Kita coba buat garis dengan cara kita buat ini. Kita klik toolbar create new point using the mouse. Kita buat. Nah, kita close. Nanti kalau dia running teman-teman, ini akan muncul garis ya. Di sini akan muncul garis dan tidak ada warning di sini. Adapun kalau dia bermasalah, nanti garisnya biasanya tidak muncul dan di sini ada peringatan teman-teman. Ada keterangannya nanti. Ini karena sudah ada garis berarti softwarenya sudah running, sudah oke, sudah bisa dijalankan ya. Baiklah, kita reset grafik. Ini di tools ini gambar toolbar reset grafik ya. Kita bersihkan layarnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita munculkan dulu teman-teman toolbar yang akan kita gunakan ya. Toolbarnya kita munculkan terlebih dahulu. Sebentar. Jadi caranya adalah kita klik kanan di sebelah atas ini, kemudian kita lihat toolbarnya. Nah, kita checklist apa-apa yang perlu kita butuhkan ya. Misalkan di sini kita munculkan, kemudian kita buka lagi, create juga kita munculkan, kemudian digitize sudah, kemudian display and hide kita munculkan juga. Lalu ada lagi apa ya, edit kita munculkan, kemudian inquire kita munculkan juga, kemudian makro sudah, navigate sudah, scale and transparency, kemudian toolsnya muncul. Oke, ini sudah semuanya ya teman-teman ya. Kemudian kita susun supaya rapi untuk memudahkan kita juga nantinya. Kita susun ya teman-teman, yang menurut teman-teman rapi bagaimana nanti kita susun sedemikian rupa. Nah, caranya adalah kita tahan, klik kiri tahan pada toolbar yang akan kita geser ya, kemudian kita drag pada tempat yang kita inginkan. Kita paskan dulu urutannya ini seperti ini. Oke. Oh, ini di bawah saja, di bawah, kemudian oke, sepertinya sudah rapi ya teman-teman. Nah, ketika sudah menurut teman-teman sudah rapi, sudah muncul semua toolbar yang akan kita gunakan, baru kita simpan dulu profilnya ya, supaya nanti supaya ketika kita mau buka Surupak lagi, kita tidak perlu lagi mengatur-ngatur toolbar yang akan kita munculkan. Kita hanya memanggil saja profil yang sudah kita siapkan. Caranya seperti ini, kita klik dulu sebelah kanan atas, kita klik kanan, kemudian kita save ya, kita simpan, kita kasih nama profil kita apa. Saya kasih nama saya Angga. Oh, sudah ada nama Angga, jadi kita
Haris saja. Oke, kita apply. Oke, sudah muncul di sini ya profilnya, namanya Haris. Selanjutnya sudah siap toolbar-toolbarnya. Kemudian kita siapkan database-nya teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah pakai ArcGIS, itu di ArcGIS ada folder connection ya. Nah, di Surpak juga demikian, cuman namanya bukan folder connection ya. Itu namanya kalau di Surpak set as work directory. Kita cari folder di mana kita simpan database-nya. Saya simpan di training. Ini ya. Nah, ini folder yang berisi database ya. Nah, data-data ini itu kita klik kanan, kita set as work directory ya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka itu tandanya folder sudah terkoneksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita pemrosesan data dan datanya kita simpan, maka dia otomatis akan tersimpan pada database yang sudah kita koneksikan ya. Akan secara otomatis. Kalau kita tidak buat ini terkoneksi, maka nanti datanya bisa tersimpan di mana-mana, membuat kita bingung begitu ya. Tandanya ada tanda checklist warna hijau di sini, itu tanda folder sudah terkoneksi ya. Kemudian kita mulai masukkan database-nya dengan cara apa? Yaitu dengan cara adalah kita cari menu di database, kita klik database, kemudian kita database lagi, kemudian open atau new. Kemudian maaf, ada yang macet tadi. Database, kita open, kita kasih nama ya. Kita kasih nama misalnya lab. Itu terserah teman-teman namanya apa. Yang jelas di sini jangan spasi ya. Nanti kalau spasi dikhawatirkan tidak terbaca nanti di softwarenya. Telat satu misalnya, kemudian kita apply. Oke, kita apply lagi. Nah, ketika di komputer teman-teman ada warning seperti ini, itu caranya seperti ini ya. Itu kita buat sini database tipenya, kita buat paradox. Kita buat paradox, kemudian di sini jangan lupa checklistnya di calculate ya. Calculate, kemudian kita apply. Nanti di komputer lain biasanya nggak ada yang kayak gini, itu next aja, di apply saja. Tapi kalau muncul kayak gini, nanti kita rubah dulu. Tadi kan seperti ini ya, akses. Nah, kita rubah di ke paradox. Dan jangan lupa di sini pilihannya di calculate, jangan store it ya. Calculate, kemudian apply. Nah, di sini kemudian kita tulis ya. Kita tulis di sini Lito. Kita tulis Lito. Kemudian kita tambah juga di sini. Caranya adalah seperti ini. Ketik di nomornya ini, klik kanan, kemudian add teman-teman. Add. Nah, Lito sama yang nomor 2 adalah Asai. Kita ketik Asai begitu ya. Kemudian kita apply. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Baru nanti di colornya ini nggak usah dirubah-rubah, surveinya juga nggak usah dirubah-rubah, itu sudah otomatis terisi ya. Translation juga demikian, nggak usah dirubah. Nah, tinggal di Lito sama Asai ya. Di Lito sama Asai. Di Lito ini kita tuliskan litologi, Lito di sini ya. Kita tuliskan Lito. Nah, kemudian itu tipenya karakter. Kita buka dulu ya, supaya yakin. Kenapa ini karakter? Karena itu tulisan ya. Di Lito itu tulisan isinya. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu litologi. Nah, sini Lito ini, kolom Lito ini isinya tulisannya, jadi karakter. Adapun kalau di sini angka, maka di sini bukan karakter ya, itu real. Nah, karena di sini bukan angka,
Nah, karena di sini bukan angka melainkan huruf atau tulisan, maka di sini karakter tipenya ya. Karakter. Oke, kemudian di assign. Kemudian di assign ya. Kita di assign itu nah, di assign ini kita tuliskan kolom fill-nya ini. Nah, ini kita buka data assign tadi ya. Urutannya harus sesuai teman-teman ya, jangan sampai terbalik ya. Kita buka dulu di data assign. Kita lihat urutannya seperti apa begitu ya. Kita cek. Nah, ini dia. Kita rapikan dulu supaya mudah lihatnya. Nah, jadi begini ya urutannya ya. Nah, ada whole, same ID, dep from, dep2, NICOFE, SIO2, MGO. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Kita sudah tahu urutannya. Kita minimize dulu. Ini kita close saja. Nah, tadi pertama adalah NI ya. Ini bener NICOFE. Oh ya. Kita tulis NI. Nah, itu nah tipenya ini kan tadi angka ya. NI. Nah, ini angka. Jadi ini bukan karakter lagi, teman-teman. Di sini bukan karakter melainkan real ya. Karena dia angka ya. Nah, real. Kemudian desimalnya kita buat 2 saja. Semuanya seragam. Oke, yang lain biarkan saja. Nah, untuk menambahkan kolom baris di sini kita klik kanan pada angkanya, kemudian kita tulis kita ketikkan add. Nah, maka akan muncul. Nah, tadi setelah NI apa, teman-teman? NI, ini ya, CO ya. CO, kita tulis CO di sini. CO. Tipenya juga real. Nah, sama, oke. Kita add lagi sama seperti tadi caranya. Setelah CO apa? Nah, setelah CO FE. Oke, FE. Nah, sudah FE, selanjutnya apa teman-teman? SiO2 ya. SiO2 kita tuliskan saja, SiO2. Nah, ini hurufnya kecil semua ya. Ini bukan kita, ini emang otomatis di situ hurufnya kecil semua, nggak ada kapital-kapitalan. Sudah benar kan? NICOFE, SiO2, nah, MGO ya. Tambahkan lagi add MGO. Oke, MGO. Real, tipenya real, desimalnya 2. Oke, setelah semua terisi, lito sudah, ini assay sudah, maka langsung kita apply ya. Oke. Nah, setelah kita apply, maka akan muncul di sini di navigator, teman-teman. Namanya lat_1ddb. Nah, ini muncul seperti ini ya. Ini yang kita buat barusan tadi ya. Nah, itu nilainya tabel ini belum ada nilainya ya, teman-teman. Ini cuma tabel saja atau formatnya saja. Adapun nilainya belum ada sama sekali. Nah, nanti kita masukkan nilainya ya. Kita lihat dulu. Nah, cara masukkan nilainya seperti apa? Nah, cara seperti ini, teman-teman. Jadi kita masuk, kita klik di menu database. Kita masuk ke menu database lagi, kemudian kita impor datanya. Kita impor. Komputer saya agak lambat, teman-teman. Nah, di sini kita impor, kemudian namanya disamakan ya, format filenya lat1 sama, kemudian formatnya nggak dirubah. Nah, kita apply. Oke, kita apply lagi sekali lagi. Oke, nah maka akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Itu ada translation, color, survey, assign, litho, style. Nah, itu checklistnya dihidupkan semua terkecuali di 2 tempat, yaitu pertama dari translation kita matikan checklistnya, lalu di style kita matikan juga.
Sisanya biarkan hidup seperti ini ya. Kemudian setelah di unchecklist dua translation sama stylenya ini, lalu kita apply. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita apply lagi ya. Kita lihat dulu di sini colornya sudah ada apa belum. Ada ya, XYZ, survei juga demikian, deep, azimuth, asainya ada enggak, YXZ, depth to, depth from, SEO, MGO, litonya ada juga sudah. Nah, setelah dipastikan ada semua, maka kita langsung ke apply. Oke. Di tabel name ini kita masukkan text file namanya sesuai dengan tabel name-nya ya. Kalau color berarti masukkan color begitu ya. Kita masukkan color, survei juga masukkan surveinya. Awas jangan salah ya. Jangan terbalik, nanti salah masukkan data bingung sendiri kita. Kemudian assay-nya kita masukkan assay. Lalu litonya juga kita masukkan lito. Litologi ya. Oke. Setelah ini insert, biarkan. Nah, ini tipenya ada insert, ada update, ada insert update teman-teman. Beda-beda ya. Nah, karena kita masih awal, masih belum pernah memasukkan data, maka kita di sini pilihnya insert teman-teman. Adapun nanti kalau teman-teman sudah pernah masukkan data dan ada tambahan data pada lubang bor, maka di sini bukan insert lagi teman-teman, tapi insert dan update atau ins_update. Nah, adapun kalau update ini kalau ini update, maka itu maksudnya adalah kalau ada revisi data teman-teman. Ada revisi data namun tidak ada tambahan data lubang bor begitu ya. Nah, karena kita belum pernah masukkan data, maka kita dipilih di sini insert. Oke, insert semua ya. Setelah itu apply. Oke. Setelah itu muncul di notepad seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Data-data yang sudah kita masukkan tadi. Ini dari data colornya dulu. Nah, data color. Nah, ini keterangannya teman-teman di sini. 125 record word insert. Nah, ini 125 ini data yang sudah berhasil dimasukkan ya. Datanya 125 data. Nah, ini ada satu teman-teman yang terreject ini ya. Satu record where rejects. Nah, satu data yang terreject. Data apa yang terreject itu teman-teman ya? Nah, kita lihat di sini nih. Nah, data ini teman-teman. Whole ID YXZ depth. Nah, ini yang terreject ya. Kita lihat dulu di color. Data color. Kita buka data colornya. Nah, jadi begini. Jadi ini teman-teman ya. Yang terreject adalah ini keterangan tabelnya ya. Nah, ini terreject. Terreject maksudnya gimana sih? Terreject itu tidak dimasukkan ke data software teman-teman. Jadi tidak terbaca. Adapun nanti kalau misalkan yang terreject ini apa namanya? Data bornya di sini akan muncul data bor di bor nomor berapa begitu ya. Di nomor berapa nanti data bor yang error kita perbaiki di situ. Adapun di sini ini hanya yang terreject adalah keterangan tabelnya saja. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dimunculkan teman-teman. Ini dihapus saja bisa. Kenapa saya munculkan di sini? Ini untuk memudahkan kita saja ya. Biar kita tahu urutannya seperti apa. Ini kalau kita nggak ada keterangan tabel kan bingung nanti. 20, 90 ini apa? 12,5 atau ini angka apa ini begitu kan? Namun kalau ada keterangannya gini kan lebih mudah ya. Nanti kalau teman-teman nggak mau terreject datanya itu bisa. Caranya adalah kita hapus di sini ya. Asalkan kita sudah tahu urutannya ini, kita hapus saja ini keterangan tabelnya. Baru disimpan lagi teman-teman, disimpan ke format CSV begitu ya. Ini kita simpan lagi ke format CSV begitu ya. Nah,
Nah, tapi ini pun kalau nggak dihapus pun nggak masalah ya, biarkan saja karena ini yang terreject adalah bukan angkanya tapi keterangan tabel, jadi nggak apa-apa ya, kita abaikan saja. Nah, ini juga surveinya juga demikian, yang terreject adalah keterangan tabel. Demikian juga di data aset juga demikian, ada 3216 data, satu terreject yaitu apa, yaitu ya ini Hall ID, SEM ID, keterangan tabel ya. Oke, saya kira sudah aman ya data-datanya ini kita ya, sudah termasukkan semua, terinput. Selanjutnya adalah kita cek datanya dulu teman-teman. Kita cek datanya. Gimana cara ngeceknya? Apakah sudah termasukkan semua atau belum? Nah, kita cek dulu di menu database lagi teman. Database, kemudian kita edit, masuk ke edit, kemudian view table. Nah, tabel mana yang kita mau cek misalkan? Kita misalkan mau ngecek data assign-nya ya. Kita pilih saja assign, apply lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ini juga bisa diedit ya teman-teman ya. Bisa diedit kalau misalkan mau dirubah atau apa. Tapi menurut saya daripada ngedit di sini mending langsung di Excel-nya saja ya. Jadi sekalian begitu. Kalau di sini kan satu-satu ya. Nanti takutnya terlalu lama begitu ya. Ini kenapa misalkan di sini jika datanya itu kita harus cek dulu di sini ya. Jadi kalau kita cek di sini ternyata kosong, itu harus diulang teman-teman. Harus diulangi masukkan datanya seperti tahap awal tadi ya. Gara-garanya apa? Misalkan mungkin ada data yang urutannya salah begitu ya. Misalkan di sini kolar nih kan. Ini harusnya whole ID YXZ, tapi teman-teman nulisnya di sini XYZ misalnya. Itu bisa salah ya. Karena di surpak itu Y dulu baru X ya. Nah, begitupun data-data yang lain, data lito, data assay, data kolar begitu ya. Itu biasanya ada yang terbalik. Kalau kita pastikan sudah pas, kita cara ngeceknya kita random saja ya. Random misalkan di databor 1 aja, misalkan di databor pertama. Itu data assay ya, kita buka data assay-nya. Oke, misalkan ini ya. Whole depth from 0 depth to 1, kita lihat. Mana tadi ya? Depth from 0 ya. Ini ada NI, misalkan NI-nya 0,5. NI 0,5, oke. Terus CO-nya 0,05, oke. FE-nya 46,20, oke. SiO2 2,4 dan MgO 1,5. Oke ya, sudah benar ya. Nah, nanti teman-teman cek lagi, misalkan mau ngecek 10 data, misalkan 10 sampel, apakah sudah sama semua. Kalau sama ya berarti sudah benar ya. Kalau sudah dipastikan benar, data-datanya sudah kita cek, nah kita cancel aja. Oke, ini sudah aman datanya ya, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, biar durasinya nggak terlalu panjang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di part selanjutnya insya Allah kita bahas cara menampilkan data bornya ya. Ini kan sudah selesai, datanya sudah kita masukkan, nilainya juga sudah dimasukkan. Nah, nanti di part selanjutnya insya Allah kita bahas cara menampilkan data bor. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada kurang atau yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan saran, tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin ada penjelasan saya yang salah atau kurang jelas, dan teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.